Dan ku kejar mimpi, dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita. Selamat siang, Bu. Siang, Bu Her. Duduk, Bu. Mana kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, ini saya dengar Ibu mau melakukan coaching ya? Iya, Bu. Saya akan melakukan coaching dengan Pak Ewin. Maka apa persiapan yang Ibu udah siapkan nih nanti coachingnya dengan Pak Ewin nih? Persiapan pertama saya tuh waktu ya, Bu ya. Kemudian saya juga udah sepakat dengan Pak Ewin untuk bertemu di sini, Bu. Dan saya sudah menyiapkan juga beberapa pertanyaan untuk menggali penyelesaian dari kasusnya Pak Ewin ini. Ibu udah buat persiapan lah ya? Iya. Nanti kira-kira strategi yang akan Ibu gunakan, strategi apa ini Bu untuk menggali dia? Saya akan menerapkan alur percakapan Tirta dan Rasa. Gitu ya. Lalu kira-kira nanti Bu, ketika Ibu menerapkan alur Tirta ini, apakah Ibu sudah tahu kompetensi apa nanti yang akan Ibu gali dari Sudah, Bu. Saya akan menggunakan kompetensi mendengarkan dengan aktif. ya? Oke Ibu, mudah-mudahan nanti Bu Her, coachingnya ini berjalan dengan lancar, bisa tergali nanti informasi dari Pak Ewinnya ya. Ya, terima kasih ya, Bu ya. Ya, saya bilang Ibu supaya Ibu juga nyaman nanti ngobrolnya ya. Selamat siang, Ibu Lina. Siang Pak Ewin. Duduk Pak, duduk. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Kira-kira apa nih yang mau ingin Bapak ceritakan sampai kita harus ngobrol di luar ini Pak? Jadi begini Bu, jadi tadi pagi kan ada pengawas ya, ada kasus supervisi akademik ya. Jadi di kelas tadi saya disupervisi sama pengawas. Jadi di situ pengawas itu mengkritik saya, bahwasanya saya tidak memakai buku teks pelajaran. Di situ saya sudah menjelaskan bahwasannya saya bukan tidak menggunakan buku teks pelajaran, tapi saya menggunakan berbagai media pembelajaran seperti video dan lain-lain. Tapi di sini pengawas itu tidak terima dan sepertinya dia sakit hati dengan saya. Oh gitu. Iya. Jadi kira-kira hambatan apa yang membuat Ibu tidak menggunakan buku teks? Jadi sebenarnya itu tidak hambatan, Bu. Karena kan saya Bu sebelum melaksanakan pembelajaran untuk hari ini Bu, saya sudah merencanakan Bu. Jadi setiap pembelajaran yang akan saya lakukan itu saya sudah merencanakannya itu saya buat dalam bentuk media pembelajaran seperti video, poster, gambar dan lain-lain agar siswa itu lebih paham. Jadi bukan hanya ibaratnya kan kalau sekarang ini Bu, kita tahu Bu, kalau dalam kurikulum mereka itu anak-anak itu ibaratnya literasinya kurang. Jadi saya membuat suatu inovasi ya, bagaimana anak itu bisa paham pembelajaran yang akan saya lakukan. Jadi bukan saya tidak menggunakan buku teks. Oh gitu ya Pak Ewin ya. Jadi kira-kira nih Pak Ewin, apa sih kelebihan yang Bapak rasakan ketika tidak memakai buku teks itu? Jadi Bu, yang saya rasakan itu anak-anak lebih paham Bu. Jadi saya rancang pembelajaran itu di rumah ya seperti video. Jadi anak itu lebih bersemangat dan lebih mereka tuh motivasi belajar itu lebih meningkat gitu daripada hanya mereka memperhatikan buku teks ya tanpa ada hasil keterangan yang lebih menarik. Nah, itu kelebihan saya menggunakan media pembelajaran video.
Kalau boleh tahu nih Pak Ewin, pada saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar apa? Oh, jadi Bu, saya kok kalau untuk dibilang sumber belajarnya itu banyak Bu ya. Misalnya dari ada YouTube, kemudian saya menggunakan juga kayak ujian online, latihan online, bisnis, classroom juga bisa. Kemudian ada uh, seperti pembelajaran yang berbasis digital lah Bu. Ya. Gitu. Jadi kalau menurut Bapak nih, apakah menggunakan buku teks itu menghambat eksplorasi anak-anak ya Pak ya? Kalau menurut saya Bu, itu tidak Bu. Ya, karena kan kita sudah mengadopsi Bu namanya kurikulum merdeka Bu. Jadi kita tidak hanya bisa terpaku ke dalam buku teks. Jadi seorang guru itu ya kita Bu ya. Jadi kita harus bisa menginovasi lah pembelajaran itu biar menarik, biar anak-anak itu biar semakin berkembang, semangat belajarnya tinggi. Jadi itu Bu yang saya lakukan Bu. Oh gitu, setuju sekali saya dengan Bapak sebenarnya Pak. Yang jadi masalah Harus itu, Bu. banyak sebenarnya Iya, sumber jadi- belajar yang kita buat ya kan, Iya. biar semakin baik ya kan Pak ya. Yang jadi masalah itu tadi Bu, karena saya dari pas supervisi akademik itu tadi, pengawas itu melihat saya tidak memakai buku teks, itu jadi masalahnya Bu. Iya. Jadi pengawas itu melaporkan kepada kepala sekolah bahwasannya saya itu mengajar itu tanpa ada bekal ilmu. Nah itu. Jadi Pak sekarang ini apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi Bu, rencana saya ini saya akan menemui kepala sekolah dan menjelaskan apa permasalahan yang sebenarnya. Dan kemungkinan nanti setelah itu saya akan berencana juga menemui pengawas dan menceritakan kronologis permasalahannya. Dan saya akan menjelaskan bahwasannya saya bukan tidak mau menggunakan teks, tapi saya sudah merancang pembelajaran yang lebih benar untuk siswa saya. Bagus itu Pak. Kira-kira apa yang mau Bapak sampaikan ke Bapak pengawas nanti? Mungkin yang ingin saya sampaikan bahwasannya tidak selamanya kita dalam pembelajaran itu harus menggunakan buku teks, tetapi sebenarnya seorang guru itu harus benar-benar harus bisa berinovasi lah dalam pembelajaran. Ya, jadi setiap pembelajaran yang saya buat itu dalam bentuk video, gambar atau itu sudah termasuk ke dalam saya ambil dari buku teks. Jadi saya rangkum menjadi satu kesatuan yang sangat benar. Bagus sekali loh Pak rencana Bapak ini. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Ya, amin amin Bu, amin. Oke, kalau gitu Pak, setelah itu apa sih komitmen yang Bapak rencanakan? Jadi Bu, mungkin Bu yang saya rencanakan adalah saya ya berkolaborasi lah Bu dengan Taman Sejawa. Ya, saya akan berbagi cerita ya permasalahan Bu ya. Jadi saya ingin memberikan pengetahuan baru kepada teman-teman saya bahwasannya tidak selamanya kita itu harus menggunakan buku teks. Karena kan kita sebagai guru itu harus benar-benar bisa berinovasi, bisa menciptakan suatu pembelajaran yang sangat-sangat menarik untuk siswa kita. Bagus sekali ya Pak. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Pak, sesuai dengan harapan kita semuanya. Saya sangat mendukung rencana Bapak ini. Oh iya Pak Ewin, lupa saya nanya. Kira-kira nih Pak, untuk mencari solusi Bapak ini, siapa sih yang mau Bapak libatkan untuk menyelesaikan masalah Bapak? Jadi Bu, rencana saya itu saya akan ya berkolaborasi dengan teman saya Bu ya. Jadi sesama guru matematika Bu. Jadi saya akan bercerita lah Bu tentang masalah ini dan nanti mungkin beliau bisa membantu saya untuk mengatasi masalah ini. Kalau gitu, semoga berjalan lancar ya Pak ya. Amin Bu. Ya. Terima kasih banyak Bu atas diskusi kita pada hari ini. Saya sudah mendapatkan pencerahan ya dari masalah saya hari ini Bu. Mudah-mudahan nanti setelah coaching ini saya bisa menyelesaikan masalah saya Bu ya. Dan saya nanti bisa menjelaskan kepada pengawas bahwasanya saya itu bisa menjadi guru yang profesional sesuai dengan apa yang diajarkan. Terima kasih ya Bu ya. Iya Pak Ewin. Lanjut Pak, saya masih ada pertemuan. Oh ya, terima kasih Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Halo Bu Her, Iya Bu, gimana nih perasaannya tadi setelah coaching sama Pak Erwin? sudah selesai Bu, sudah ada solusi dari permasalahan Pak Ewin tadi. Syukur ya, sudah ada nanti pencerahan solusinya ya. Maka menurut Ibu tadi apakah coachingnya itu sudah tercapai kah? Alhamdulillah sudah Bu. Terkadang kita sebagai manusia ini lupa Bu. Solusi itu ada pada diri kita sendiri ya Bu ya.
cara kita menggali aja kan ya. Oke, berarti menurut Ibu sudah berhasil dapat judulnya. Maka menurut Ibu juga gimana nanti tindak lanjutnya dengan Pak Ewin gitu? Rencananya tindak lanjut kami tuh kami akan ketemu lagi Bu minggu depan. Apakah permasalahan Pak ini sudah selesai apa belum? Ini tuh aja sih Bu. Ya, tapi ini sudah sukses lah ya. Iya. Oke, selamat lah Bu Er. Iya. Oke, kalau gitu boleh kita udah sore juga ya. Heeh. Kita balik dulu. Iya.